Qala Isa alaihi salam kaifa yakunu min ahli ilmi man masiruhu ila akhirati wa huwa muqbilun ala tariqi dunya wa kaifa yakunu min ahli ilmi man yatrukul kalama liyukhbira bihi la liya'mala bihi. Berkata Nabi Isa alaihi salam, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Auliya. Nabi Isa berkata, bagaimana mungkin dikatakan ahlu ilmu, orang yang berjalan ke akhirat menuju kematian, tapi yang dia cari, yang dia tuju adalah dunianya. Dia jalan ke akhirat tapi yang dia tuju dunianya. Ini tidak bisa dikatakan ahlu ilmu. Dan bagaimana mungkin orang dikatakan ahlu ilmu kalau dia mencari kalam, perkataannya ulama, perkataannya nabi, perkataannya orang-orang soleh. Intinya ya mengaji cari ilmu lah. Ya terus kalam itu maksudnya ya mencari ilmu. Kalamnya para ulama, para nabi adalah ilmu. Tujuannya untuk diceritakan, untuk dikabarkan yang lain, bukan untuk diamalkan. Untuk ceramah misalnya, untuk ditularkan ke yang lain, itu juga libiro. Tapi dia sendiri nggak mengamalkan, ini bukan ahlu ilmu. Yang ahli bicara, ahli ceramah, bukan ahli ilmu. Wa qala Shalih bin Kaisan al-Basri. Ada yang mengatakan riwayat yang benar bukan al-Basri tapi an-Nadri. Dari daerah Nadr, bukan daerah Basrah. Adratu suyukha wa hum yata'awaduna billahi minal fajiril alimi bisunnah. Saya telah bertemu dengan para masyayikh di Madinah. Guru dengan banyak masyayikh di Madinah. Mereka para masyayikh itu dulu meminta perlindungan kepada Allah, ya ta'awadzun itu minta perlindungan. A'udzubillah, a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas, itu semuanya ta'awud, disebut surat Muawwidzah. Mereka itu meminta perlindungan dengan Allah dari orang lacut yang alim tentang sunnah Nabi. Jadi fitnahnya ini menakutkan. Kalau orang alim tahu hadis-hadis, tahu Nabi, tahu sunnah Nabi, tapi lacut, amalnya lacut, namanya fasik. Dalam riwayat lain diriwayatkan dari perkataannya Sayyidina Umar, sudah lewat ini. Akhafu ala hadhil ummati kullu munafiqin alimul lisan. Yang saya takutkan untuk umat ini adalah, yang paling saya takutkan untuk umat ini adalah munafik tapi lisannya alim, pandai bicara agama, pandai berdalil, mungkin bisa hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi lacut munafik, hanya lisannya saja, amalnya nol, hatinya kufur. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama asli Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhr. Pendapat yang paling kuat.
sahabat yang paling banyak hadis, meskipun bukan awal masuk Islam, karena mulazamah dengan Nabi. Yang lain sibuk berdagang, sibuk orang-orang Ansor sibuk bertani, orang-orang Muhajirin sibuk berdagang. Abu Hurairah ini nyantri sama Nabi, ngaji sama Nabi. Walaupun masuk Islamnya tidak awal, tapi hadisnya paling banyak. Terkenal wirai, zuhud, banyak panjang wirai, tarjamah biografinya. Ini beliau yang meriwayatkan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman mimma yabtaghi bihi wajhallahi ta'ala liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa mencari ilmu, yang ilmu ini sebenarnya untuk Allah, mimma yabtaghi bi wajhallah, yang digunakan untuk mendekat kepada Allah. Ilmu ini untuk diamalkan bisa mendekat kepada Allah, ilmu apapun itu. Tapi dia cari ilmunya ini untuk dunia, liyusiba bi aradin minad dunya, supaya kaya, supaya banyak uang, supaya banyak pengaruh, supaya pangkat, supaya pokoknya dunia. Cari ilmunya untuk dunia, maka dia tidak akan menemukan, tidak akan mencium bau surga. Baunya saja nggak tercium, apalagi masuk. Dalam riwayat lain, man ta'allamal ahaditsa liyuhaddisa bihan nas lam yurih raihatal jannah wa anna rihaha la tujadu min masirati khamsimi'ati amin. Barang siapa belajar hadis-hadis Nabi, tujuannya untuk cerita sama orang, cerita hadis. Nabi berkata begini, Nabi berkata begini. Bukan untuk diamalkan, tapi untuk biar dia dianggap orang berilmu, ahli hadis. Banyak ceritanya, banyak riwayatnya. Tujuannya cari ilmu begitu. Tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya bau surga itu sudah tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Kalau sehari semalam itu 80 km. Kalau 500 tahun berarti berapa kilometer? Dalam riwayat lain, hadis Tirmidzi ini, man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghairamah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mencari mengaji ilmu tidak karena Allah, atau tujuannya untuk selain Allah, tidak dari ilmu, tidak lillah, ada niat lain. Ya Allah, ada selain Allah di situ. Carilah tempat duduk di neraka. Wa qad wasafa Allahu ulama as-su'i bi aqlid dunya bil ilmi. Allah telah mensifati para ulama su', ulama yang buruk adalah mereka ahli ilmu yang buruk, yang su' adalah yang memakan dunia dengan ilmu. Wa wasafa ulama al-akhirati bil khusyu'i waz zuhdi. Allah mensifati para ulama akhirat. Para ulama akhirat itu yang khusyuk, yang zuhud. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu kalau dalam bahasa lain ada khudu'. Kalau khudu' itu badannya dingkluk, badannya itu tidak mau melihat ke depan, lihat ke bawah terus, itu namanya khudu'. Kalau khusyuk tidak, khusyuk itu di hati. Buat apa dingkluk tapi hatinya kotor, bukan khusyuk. Jadi hati paling utama itu khusyuk itu di hati. Wal basar wasaut, dan khusyuk matanya tidak jelalatan, saut suaranya tidak terlalu keras. Itu khusyuk.
Wa zuhdu fi syai' qillatur rahbah wal qanaah bi qalihi. Zuhud adalah tidak banyak kesenangan. Jadi, pengen ini, enggak pengen macam-macam. Pengennya cuma selamat dunia akhirat. Terlalu banyak pengen ini. Belum zuhud terlalu banyak keinginan. Dan qanaah bi qali walaupun cuma sedikit, qanaah nerima ya Allah ini rezekinya cuma sedikit. Menerima ini memang qada dari Allah. Itu zuhud. Ulama yang khusyuk yang zuhud itu dipuji oleh Allah. Ulama. Faqala azza wa jalla fi ulama dunya, Allah mensifati para ulama dunia dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 187. Wa il akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila. Ketika Allah mengambil misak perjanjian kepada orang-orang yang diberi kitab, ahlul kitab, orang-orang Yahudi Nasrani itu, supaya mereka menjelaskan kepada manusia ini tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman, tentang ilmu-ilmu Allah, sampaikan kepada manusia, jangan disimpan-simpan, ini syariat itu begini, sampaikan. Jangan hanya menyampaikan yang kira-kira diterima, jangan hanya menyampaikan yang menguntungkan, kalau yang merugikan tidak disampaikan, yang nggak diterima kira-kira nggak terima nggak disampaikan. Ini sudah menyimpan ilmu ini. Wala taktumunahu, jangan disimpan. Mereka simpan, kira-kira ini merugikan, disimpan. Rajam ini merugikan, apalagi kalau yang melakukan maksiat ini orang besar, jangan dirajam, cukup wajahnya dikasih hitam-hitam. Itu orang Yahudi begitu, menyimpan ayat rajam contohnya ini, karena tidak diterima, tidak menguntungkan. Nabi akhir zaman ini juga disimpan, sifat-sifatnya diganti-ganti. Fana baduhu wara'a dhuhurihim washtaru bi zamanan qalila. Mereka buang itu di belakang wara'a dhuhurihim. Ini perumpamaan saja, buang ke belakang, berarti tidak dijadikan sebagai panutan. Kalau benar di depan, dilempar ke belakang, ke luhur. Tujuannya apa? Mencari samanan qalila, ditukar dengan harta yang sedikit. Kalau orang-orang Yahudi khawatir nanti kalau ikut Nabi akhir zaman mereka nggak jadi lagi dapat uang dari umatnya, karena umatnya nanti semua majanya terujung pada Nabi, takut kalah pengaruh. Itu orang Yahudi itu, seringkanya kayak hasud, tahu benar tapi hasud. Kalau orang-orang Nasrani waktu itu di zaman Nabi, mereka dapat uang dari Raja Romawi, para pendetanya ini. Pusat pemerintahan Romawi itu Nasrani sampai hari ini. Di Roma, di Italia, Paus, Vatikan, itu kan Romawi, itu kan Rom dulu zaman. Itu Nasrani. Pendeta dapat gaji dari Romawi. Kalau mereka ikut Nabi, nanti nggak dapat gaji lagi, nggak dapat uang lagi, demi sebuah uang yang samanan qalila, kata Allah. Harta yang sedikit, rela mereka menukar iman, menukar ilmunya Allah, dilempar ke belakang. Ini makanya tadi kata Imam Ghazali, waqad wasafahu ulama as-su'i bi aqli dunya bil, tanda mereka itu makan dunia dengan ilmu yang begitu gambaran. Wa qala ta'ala fi ulama'il akhirah, ketika Allah mensifati tentang para ulama akhirat dalam surat Al-Imran ayat 199, setelahnya ini, ayat setelahnya. Sama-sama Al-Imran. Inna min ahlil kitabi may yu'min billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah
la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Ada di sebagian ahli kitab sama ini, yang tadi ulama yang ini ulama akhirat. Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada ayat yang diturunkan kepada mereka, hukum-hukumnya, menerima semuanya, disampaikan semuanya, nggak disimpan-simpan. Sifatnya apa? Khusyuk semua. Mereka tidak menukar, menjual ayat-ayat Allah dengan harta yang sedikit. Sama kolina. Sebentar dunia nggak lama. Habis ini mau mati. Lahum ajrum, dari mereka lah yang dapat pahala di sisi Allah. Indiyah ini maknanya besar. Tidak setiap India ini, kadang disalahpahami kalau India ini terus berarti tidak nampak atau sembunyi-sembunyi. Makanya ada hadis Nabi itu mengatakan afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Utama jihad adalah kalimat yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Dan bicara mengkritik penguasa yang zalim. Ini kalau ulama sekarang banyak yang mengutip dari orang-orang begitu mengatakan karena nggak mau mengkritik penguasa, akhirnya mengatakan indah ini kalau sembunyi-sembunyi, kalau terang-terang nggak boleh, di mimbar nggak boleh, di jalan-jalan nggak boleh, katanya begitu karena indah. Tapi kalau ulama salah nggak ada yang memanai begitu, nggak ada. Bahkan dalam riwayat lain kalimatu haqqin ila sultanin jair, ada riwayat pakai ilah. Nah sekarang kalau pakai riwayat ilah bagaimana? Apa nggak boleh? Bagaimana Sayyidina Umar dikritik ya di depannya, malah dipuji yang mengkritik. Tidak terus kamu mengkritik itu jangan indah itu sembunyi, jangan di hadapan orang. Sultan Ali Asyatul Qadir Jalani, waktu ada seorang pemimpin Amir waktu itu dolim, langsung di atas mimbar dikritik. Kamu sekarang di dunia, kamu besok pada jadi hakim di dunia, besok kamu jadi terdakwa di depan ahkamul hakimin, di depan Allah yang maha hakim. Jangan zalim. Indah itu begitu. Jika indah ini di sini maknanya bukan tertutup atau tapi indah ini menunjukkan keagungan. Indah rabbihim, pahalanya besar di sisi Allah, besar. Indah Allah. Kalimat orang-orang yang betul-betul mengamalkan ilmu karena Allah ini besok di akhirat pahalanya itu seperti ketika orang di mahsyar kepanasan matahari ini, dia dikasih teduh seperti mendung yang gelap, ibaratnya pahalanya dia waktu menyebarkan ilmu di dunia. Jadi la tashtaru bi ayati samanan qalila, dalam surat Al-Baqarah Allah itu melarang wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan kalian ini menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Maksudnya apa? Jadi sebaiknya orang kalau mengajar ilmu itu majanan gratis. Ditemukan oleh para ulama. Maktuban indahum ya bena Adam ilmun majana kama alamtu majana. Hai anak Adam, ilmu itu gratis. Saya juga Allah itu ngajarin kasih ilmu kalian gratis, nggak minta upah. Tapi kalau ada yang memberi, ya sebaiknya tidak ditolak. Itu Sayyidina Umar mengajarkan. Ada yang memberi, itu rezeki jangan ditolak. Kalau kamu sekiranya sudah cukup, ya kamu terima, kasihkan ke orang. Dapat pahala, yang ngasih pun dapat pahala. Jangan menolak rezeki dari sini. Tapi jangan karena uang. Jangan mengajar karena uang. Jangan mengajar karena
gaji. Tapi kalau diberi jangan ditolak. Begitu ajarannya, salah. Wa qala ba'du salaf al ulama'u yukhsyaruna fi zumratil anbiya wal qudatu yukhsyaruna fi zumratis salatin. Para ulama besok akan digiring di mahsyar dengan para nabi, dengan golongan para nabi. Sedangkan para qadi, hakim-hakim ini akan digiring dengan para raja, para sultan. Karena para qadi itu dapat gaji dari negara. Jadi mereka ya seperti para sultan, para raja. Wa fi ma'anal qudati kullu faqihin qasduhu talabud dunya bi ilmi. Termasuk sama dengan para qadi, para hakim adalah orang yang ahli fikih, yang alim fikih, tapi tujuannya mencari dunia dengan ilmunya. Wara Abu Darda radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala auhammahu azza wa jalla ila ba'dil anbiya wallal ladzina yatafaqqahuna li ghairid din wa yata'allamuna li ghairil amal wa yatlubuna ad-dunya bi amal akhirah albasuna lin nasi miswakal kabbash wa qulubum kaqulubud di'ab wal sinatum ahla minal asal wa qulubum amaru minas sobir iya ya yukhadi'una wa bi yastahzi'una atihanna lahum fitnatan tadulu al-halimu hayrana. Katakan, ini Allah memberi wahyu kepada sebagian nabi dari Abu Darda. Katakan kepada orang-orang yang mereka belajar fikih, belajar agama, tapi bukan untuk agama, dunia berarti. Katakan mereka kepada mereka yang belajar ngaji, tapi bukan untuk amal. Wa yatlubuna dunya, mereka mencari dunia dengan amal akhirat. Dan mereka ini memakai pakaian di hadapan manusia sebagaimana pakaiannya para ulama sufi, pakai baju gibas kan, gibas itu suf kan bol dari dulu. Disebut suf itu kan sufnya gibas. Istilahnya ini baju-bajunya para orang yang mengaku ahli tasawuf, bajunya begitu, tapi hatinya qulubud di'ab, hatinya seperti serigala. Serigala kan pemakan gibas, pemakan kambing. Bajunya saja seperti para sufi, tapi hatinya seperti serigala. Lisannya lebih manis dari madu, fasih luar biasa mungkin kalau bicara manis, pandai bicara, pandai merangkai kata, pandai ceramah. Tapi hati mereka lebih pahit dari Borotowali seperti itu. Hatinya lebih pahit. Lisannya saja yang manis, tapi hatinya pahit, lebih pahit dari Borotowali. Iya ya yukhadi'un, mereka menipu. Iya ya kepada saya Allah, menipu, katanya menuju Allah, tapi menuju mereka, menuju dunia. Wa biyastahzi'un, mereka telah menghinakan, menggunakan nama saya, menggunakan nama Allah, atas nama Allah, tapi untuk menghinakan. Maka Allah akan buka, kalau sudah muncul orang-orang yang seperti itu, akan banyak fitnah yang orang bijaksana saja akan kebingungan. Sudah banyak ulama-ulama begitu zaman akhir. Orang bijaksana pun akan bingung melihatnya. Insya Allah. Dalam riwayat lain, talbasuna juludad-da'an atufuna anfusad di'ab. Bajunya saja berkulit-kulit kambing, tapi nafsunya seperti serigala. Kalau bicara agama seperti gunung, tapi kalau amalnya hanya seujung jari kelingking. Insyaallah. Bajunya putih,
tujuannya untuk makan harta anak yatim. Dan riwayat waro adohak kan